Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Melandasi segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dari Sarota Santapan Rohani kita dari Jemaat Silo Cempagaya pada edisi Jumat 19 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh rahmat, kepadamu pada pagi yang indah ini, kami naikkan syukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami menghirup udara segar, menikmati karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Melandasi seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan demikian. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membenci akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan taktanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan taktanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, Raja yang tertinggi. Keberlangsungan suatu kerajaan mau
ia makmur atau tidak, aman atau bermasalah, sangat tergantung pada rajanya. Manakala seorang raja bertindak gegabah dan hanya memikirkan diri sendiri, hancurlah kerajaan yang dipimpinnya. Layaknya Saul, karena lebih mementingkan diri sendiri, akhirnya Israel terancam. Berdasarkan hal itu, Tuhan memilih seorang dari tengah bangsa untuk memimpin umat Tuhan, yakni Daud. Pilihan Tuhan terhadap Daud sebagai raja merupakan kisah sejarah Israel di masa lalu. Lalu apa pesannya bagi kita pada masa kini? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, teks bacaan kita pada hari ini yang mengatakan bahwa sampai selama-lamanya dinasti Daud tak akan pernah terputus. Ayat 37. Kelak di kemudian hari dari tunas Daud akan lahir raja tertinggi di antara raja-raja dunia, yaitu Yesus Kristus. Intervensi Tuhan kini berlaku bagi seluruh umat manusia. Kedatangan Yesus Kristus membawa kerajaan Allah di dalam kerajaan manusia, di dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda dari kerajaan Allah ialah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, dan puncaknya ialah keselamatan manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita pada hari ini, kita kembali disadarkan bahwa pemilihan Daud sebagai raja atas Israel hendak mengingatkan betapa Tuhanlah raja kekal dan tertinggi dalam hidup kita. Melalui Allah dan Roh Kudus, kita diyakinkan bahwa kedatangan Yesus Kristus merupakan gerak cinta kasih Allah yang menyerap dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh sebab itu, cita kasih Allah Tritunggal senantiasa berlangsung dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwa kehadiran Kristus ke dalam dunia ini adalah bentuk pernyataan kerajaan Allah bagi dunia. Kita yang telah dihimpunnya telah menjadi warga kerajaan Allah. Maka dengan demikian, sebagai orang beriman, keselamatan kita dari hari lepas ke hari tetap berada dalam tangan pengasihan Sang Raja tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lewat santapan rohani kita dari Jemaat Shilo Campagaya. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, dan kiranya firman itu boleh berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia santapan rohani dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala aktivitasnya hari ini. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan lawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan. Yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulannya. Yang bekerja, Tuhan berkati sehingga boleh bekerja dengan baik.
anak-anak kami yang menuntut ilmu, yang hari ini sedang mengikuti proses pembelajaran di bangku sekolah dan bangku kuliah ya Tuhan. Ya Tuhan menolong mereka. Tuhan berkati dan Tuhan menolong kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Ini doa yang datang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini dari santapan rohani kita dari Jemaat Siloh Campagaya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.